Oke, ya silakan. Udah direkam, rekamannya udah aktif. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semalam Waalaikumsalam. belum saya upload ya. Insya Allah besok pagi karena ininya apa namanya program baru ya. Jadi harus convertnya agak lama. Oh, Mbak Mbak Nana, Ya, helm, udah. Mbak Nana, tugas jadinya apa helm, tanya iya Bu. jawab aja? Oh, oke, boleh. Minggu depan aja kali ya Mbak ya? Ya minggu depan ya nggak? Ini kan modul 6 belum ya Bu? Modul 6, Apanya? modul 8, modul 7 kan kayaknya belum. Enggak, sekarang kita Yang modul buku ini. yang perencanaan sekarang kita modul 6 ya Mbak. Yang 8 kemarin Iya, sudah. Yang hari Senin. Yang hari Senin ntar tak cek ya Bu. yang Senin sudah saya terangkan modul 6 dan modul 5 dan 6 modul 5 dan 8. 8 ya. Nah, terus kalau yang Ya. ini nanti 69 cuman memang PPT-nya belum. Nanti PPT-nya saya upload sekalian semuanya gitu. Oke. Nah, ya. Oh iya, Oke belum Bu, kok email. aku belum dikirim. Belum di email ya Allah, ingat saya besok lah apa namanya besok Iya pagi Bu. sekalian email sekalian ngupload apa namanya materinya. Soalnya beda ini nggak pakai yang seperti biasanya, jadi agak lama nih gitu. Oke, sekarang kita belajar Iya mengenai Bu. perencanaan media untuk kegiatan komunikasi. Ini juga saya baca-baca ada penelitian mengenai analisa isi. Itu biasanya adalah satu mata kuliah satu semester ya, tapi nggak apa-apa deh, nanti saya akan berikan. Tapi sepertinya sih kalau saya melihat di sini dari beberapa pertanyaan sepertinya itu saya akan berikan, tapi mungkin kalau secara detail lebih baik dibaca sendiri ya, karena memang analisa isi ini nanti berkaitannya dengan metode penelitian komunikasi ya. Tapi nanti saya coba jelaskan maksudnya kayak gimana gitu ya di dalam penelitian analisa isi itu. Oke, perencanaan media di sini itu tentunya menyangkut keputusan, sehingga di awal kita bicarakan perencanaan media itu berhubungan dengan PUAC ya, POA. Oke, ya. Kemudian keputusan tentang apa yang dilakukan, bagaimana melakukan, kapan melakukan, dan siapa yang melakukan. Sehingga perencanaan itu punya fungsi adalah di halaman 63, pertama adalah mengurangi ketidakpastian, kemudian memusatkan perhatian pada sasaran, mendapatkan atau menjamin proses pencapaian, sampai dengan memudahkan pengawasan. Jadi di dalam perencanaan, memudahkan pengawasan ini masuknya di dalam evaluasi. Proses perencanaan media dalam kegiatan komunikasi itu tidak seluas dari perencanaan manajemen ya. Jadi mohon bisa dibedakan. Jadi kalau perencanaan manajemen memang nantinya benar-benar bicara mengenai POAK. Tapi kalau perencanaan media nanti bicara kegiatan komunikasi yang meliputi komunikator, kemudian pesan, kemudian media, kemudian komunikan, respons, feedback, noise, dan berkaitan dengan media ya, seperti itu. Nah, kemudian perencanaan komunikasi dan perencanaan media ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi harus utuh ya itu. Nah, misalnya di dalam ada urutan di dalam perencanaan media. Pertama adalah tujuan perencanaan media, kemudian adanya sasaran, maksud dan misi, kemudian adanya strategi, adanya kebijaksanaan, adanya prosedur dan aturan, program, sampai dengan biaya, anggaran atau biaya. Nah, di sini ya ada beberapa variasi atau jenis perencanaan media. Itu tergantung pada berat ringannya masalah perusahaan ya. Sehingga variasi dalam perencanaan itu berbeda ya, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa tahapan yang harus ditempuh dalam perencanaan awal ya. Yang pertama adalah mengenai siapa nih timnya. Timnya itu biasanya terdiri dari pimpinan perencana sampai kemudian personal media ya.
tim di media, dan tim kreatif. Nah, tujuan perencanaan awal itu membahas dan mengevaluasi kemajuan terakhir, ya. Seperti misalnya ketika produk itu diluncurkan ke pasar, kondisi pasar seperti apa, menerima atau menolak produk tersebut. Kemudian kalau toh menerima, apa yang daya tarik dari produk itu apa? Kalau toh menolak, itu kenapa dia menolak? Seperti itu, ya. Nah, kemudian strateginya adalah harus menguraikan outline. Sebentar. Harus menguraikan outline cara-cara yang dirasakan. Harus menguraikan outline. Sebentar. Ada gangguan teknis. Ya. Kemudian selanjutnya adalah yang pokok bahasan selanjutnya adalah evaluasi perkembangan terakhir dari perencanaan, ya. Evaluasi perkembangan terakhir dari perencanaan. Evaluasi terakhir dari evaluasi. Jadi pada kerja media, hal yang biasanya menjadi pokok bahasan adalah evaluasi perkembangan terakhir dari perencanaan. Misalnya adanya tujuan, materi pesan, pemilihan media gitu ya, sampai dengan adanya perubahan dari pasar media. Nah, kelompok kerja kreatif itu harus menghasilkan draft strategi kreatif dan strategi media, ya. Dalam perencanaan media, biasanya ini harus khususnya dalam iklan atau promosi, itu strategi kreatif itu berupa ada menggambarkan, ada menulis, bahkan sampai memproduksi iklan. Nah, perencanaan media itu contohnya adalah strategi media, misalnya media apa yang akan dipakai, berapa kali intensitas dari media itu yang akan digunakan. Nah, itu harus dipikirkan juga. Nah, sehingga strategi kreatif ini ada beberapa tahap, ya. Tahap pertama adalah mengumpulkan dan mempersiapkan informasi pemasaran yang tepat, ya. Informasi ini sangat bermanfaat untuk apa? Rencana pemasaran, komunikasi, serta hasil penelitian tentang konsumen sasaran. Data tentang produk, persaingan di pasar, serta rencana tentang strategi media. Tahap yang kedua adalah menetapkan posisi dalam penjualan. Jadi misalnya posisi dalam penjualan ini produk baru atau produk lama, agar konsumen mau membeli produk tersebut gitu, membeli kembali produk tersebut, ya. Kemudian tahap kedua ini merupakan pusat dari seluruh perumusan strategi kreatif, ya. Kemudian tahap yang ketiga adalah presentasi di hadapan klien, ya, melakukan presentasi di hadapan klien, memperoleh persetujuan tentang rencana iklan yang dibuat sampai dengan dipublikasikan lewat media, ya. Proposal itu disusun kelompok kerja media dan hasil kerja dari kelompok kreatif digabungkan dengan evaluasi dari agensi. Jadi misalnya yang bikin iklan, yang Anda tonton iklan-iklan di TV itu, yang bikin itu adalah bukan yang menciptakan produk tersebut. Contohnya iklan Tango. Yang bikin iklan Tango itu bukan produsen dari Tangonya, tapi agensi yang bikin. Nah, kemudian agensi iklan ini yang bikin, kemudian ditanyakan kepada kliennya itu siapa? Tango. Nah, kemudian si klien ini memberikan evaluasi, ya, seperti itu. Sehingga nanti kalau sudah cocok, baru kemudian diimplementasikan. Nah, faktor yang membedakan dari setiap penganggaran itu terletak pada orientasi kegiatan komunikasi, ruang lingkup masalah, dan jangkauan khalayak, ya. Nah, dalam kegiatan komunikasi yang berorientasi nirlaba, gitu ya, yang tidak berorientasi pada laba, tentunya untuk menunjang pelayanan pada masyarakat, itu
mengingatkan adanya perubahan perilaku. Sedangkan perencanaan media untuk promosi itu biasanya dikaitkan dengan tujuan. Tujuan utamanya apa? Ya, keuntungan atau laba, ya, seperti itu. Kemudian keterkaitan antara respon penjualan dengan biaya iklan disebut dengan significant quantity, ya. Dan penjualan produk yang sudah memiliki pasar yang loyal, maaf. Jadi misalnya gini, respon penjualan, jadi gini, ketika kita menjual, kemudian ada iklan yang dikeluarkan, contoh misalnya produk baru, harus membayar iklan, kemudian respon penjualan, itu ada yang namanya adalah jumlah yang signifikan. Apakah benar nih gitu, iklan tersebut akan meningkatkan orang untuk membeli kembali, ya, seperti itu. Nah, pendekatan anggaran perencanaan media ini menggunakan, ya, dua jenis metode. Pertama adalah metode marginal, yang kedua adalah metode tugas, ya, seperti itu. Ya. Seperti itu, oke? Nah, metode marginal itu digunakan untuk memutuskan, ya. Metode marginal digunakan memutuskan permulaan periode perencanaan. Berapa banyak yang akan digunakan? Misalnya kegiatan periklanan ini akan menghabiskan berapa banyak biaya, ya. Kemudian berapa kali intensitas iklan tersebut sehingga menghasilkan penjualan sesuai dengan tujuan. Oke. Metode berikutnya adalah task method, ya. Task method itu yaitu metode memberikan tekanan pada alokasi anggaran untuk media. Sesudah dikurangi biaya sebelumnya yang digunakan untuk riset dan kegiatan kreatif, ya. Task method ini menggunakan bagaimana menggunakan anggaran untuk media. Kalau tadi kegiatan periklanan dihubungkan dengan biaya, kalau ini benar-benar anggaran untuk media. Sehingga pendekatan task method ini adalah untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan yang menjadi target penjualan. Jadi dalam metode task itu tugas, ya, artinya task itu adalah tugas. Jadi begini metodenya, perusahaan menginginkan laba berapa, gitu kan? Sesuai dengan pasar yang dituju, pasar itu konsumen. Sehingga ada 6 tahapan. Pertama adalah terpaan pada media, berapa kali nih intensitas muncul, gitu ya. Proses iklan itu berlangsung, ya. Berapa lama iklan itu muncul, gitu ya. Berapa kali dengan berapa lama itu beda, ya. Kemudian misalnya berapa kali, ternyata misalnya satu hari nih 10 kali di satu stasiun. Kalau ada 10 stasiun berarti ada 100 kali iklan. Kemudian ternyata prosesnya iklan itu atau durasi iklannya itu selama 1 menit semua, ya. Sehingga kan orang akan terus-terusan melihat iklan itu terus. Efeknya adalah orang akan ingat, gitu. Nah, kemudian tindakannya karena itu terus-terusan muncul, setiap kali menyalakan TV itu muncul, kemudian akhirnya orang itu beli, ya. Tentunya jualnya itu akan sesuai dengan pasar, ya. Penjualannya karena ini kemudian sampai membuat khalayak sasaran membeli, tentunya penjualan ini akan meningkatkan pangsa pasar. Jadi pangsa pasar yang tadinya misalnya konsumennya itu ternyata hanya ibu-ibu usia muda, kemudian karena itu iklan itu terus-menerus ditayangkan, ibu-ibu yang bukan menjadi target sasaran menjadi ingin menginginkan produk tersebut, salah satunya dengan membeli. Akhirnya itu mendatangkan laba perusahaan, seperti itu, ya. Nah, di sini penampilan adalah menempatkan iklan pada media massa. Misalnya, apakah kita sudah benar, ya, menempatkan iklan tersebut di media massa. Kemudian prosesnya itu adalah iklan itu ditayangkan mulai dari menimbulkan perhatian sampai kemudian menimbulkan reaksi emosional. Kemudian efek komunikasinya lebih kepada ketika kita misalnya
bicara mengenai sabun ya, sabun yang wangi, sabun yang lembut gitu, kita asosiasinya udah langsung ke Lux gitu ya. Kemudian tindakan halayak sasaran karena kemudian terus-menerus sehingga sasaran ini kemudian mengambil keputusan. Nah, penjualan ini menimbulkan pangsa pasar lain gitu ya, yang belum dikuasai pesaing. Artinya misalnya ya tadi yang saya sebutkan, misalnya Lux itu adalah untuk wanita muda ya. Ternyata karena terus-menerus iklan itu ditayangkan sehingga wanita yang bukan menjadi pasarnya kemudian juga menjadi tertarik seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah contoh laba ini tentunya kemudian mendatangkan laba yang lebih besar karena pasarnya kemudian berkembang. Nah, contoh penggunaan pendekatan ini adalah adanya penampilan ya. Penampilan contohnya adalah di Harian Pikiran Rakyat dibaca 200.000 orang, maka iklan yang dimuat dalam Pikiran Rakyat memiliki penampilan 200.000 kali ya, otomatis dibaca oleh 200.000 orang. Adanya kesadaran ya, kesadaran. Dari 200.000 eksemplar yang media cetak ya, nah jika 80% itu dibaca masyarakat, berarti iklan yang dipasang itu cara menghitungnya adalah 200.000 dikali 80%. Nah, bagaimana dengan sikap kesadaran halayak sebesar 160.000 orang? Ya, selanjutnya di antara mereka 60% tertarik pada iklan, berarti dikali 160.000. Bagaimana dengan tindakan? Kalau tindakan misalnya tindakan itu dari sikap tadi ya, kalau dikatakan bahwa ada 90% sikap positif berarti dikalikan hasil dari sikap. Kalau dikatakan 50% berarti 50% dari sikap. Ini mohon diperhatikan ya, halaman 612 ini biasanya akan keluar nih. Ya, hitungan ini ya. Hitungannya sih sebetulnya gampang. Jadi menghitung tindakan adalah prosentase dari tindakan positif dikalikan sikap. Dikalikan hasil dari sikap ya. Kemudian metode marginal. Metode marginal ini menitik beratkan pada anggaran yang digunakan untuk kegiatan perencanaan media, ya. Kemudian di sini menurut Kasali aspek marginal termasuk kombinasi dari biaya yang diperkirakan dan biaya diskresi, ya. Jadi manajer harus mempertimbangkan peningkatan dan pengurangan yang nyata apabila terjadi perubahan-perubahan ya. Nah, di sini ada tujuan penyusunan anggaran ya. Di dalam perencanaan itu ada penyusunan anggaran adalah anggaran untuk memaksimalkan laba ya. Anggaran untuk memaksimalkan laba. Terus kemudian penganggaran untuk memaksimalkan penjualan, beda ya, laba dengan penjualan gitu ya. Tapi kalau penjualan di sini ya, kalau penjualan di sini walaupun anggaran diperbesar gitu, belum tentu penjualannya itu maksimal gitu. Jadi misalnya anggarannya diperbesar tapi penjualannya ternyata kecil, contohnya adalah biaya iklannya dinaikkan, tidak menjamin penjualan. Nah, bagaimana dengan memaksimalkan laba? Tentunya tergantung pada jumlah produk yang diproduksi. Kita memaksimalkan penjualan, tapi ternyata jumlah produk yang diproduksi itu tidak banyak. Nah, ini juga agak kesulitan untuk melakukan perencanaan media. Nah, di sini ada mengkombinasikan saluran komunikasi dalam perencanaan ya. Ada beberapa alasan ya kalau ketika kita memilih saluran saluran komunikasi. Yang pertama adalah setiap media memiliki karakteristik ya, bahwa kegiatan komunikasi karakteristik tentunya berbeda-beda, punya kekurangan dan kelebihan. Media cetak dan media elektronik pasti punya punya perbedaan lah ya. Kalau misalnya media elektronik itu kita lebih yakin karena kita bisa lihat bentuknya gitu ya. Bentuknya itu nyata. Media cetak juga ada kelihatan bentuknya, tapi kan bentuknya adalah tidak bergerak gitu.
Yang kedua adalah kegiatan komunikasi punya tujuan akhir yang berbeda, ya. Sehingga ada kemampuan memilih media, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah tercapainya tujuan komunikasi, ya, dilakukan secara bertahap, terutama dalam kegiatan komunikasi yang menawarkan gagasan baru. Jadi, tujuan komunikasi yang menawarkan gagasan baru atau produk baru kepada halayak harus bertahap, mulai dari menimbulkan minat dulu. Nah, menimbulkan minat untuk memperhatikan itu sampai kemudian tertarik, ya, menerima sampai kemudian membeli. Jangan tiba-tiba. Kalau tiba-tiba bisa akhirnya terakhir adalah mengalami penolakan, ya. Walaupun dikasih tester atau sampel, mereka udah nggak mau nih. Nah, itu berarti pendekatannya sudah salah di awal, ya. Kemudian bukti ilmiah atau hasil penelitian di sini ada yang kedua jenis saluran, ya, baik media massa maupun interpersonal itu pasti melakukan tahap keputusan inovasi, ya. Nah, inovasinya itu apa? Inovasinya ini adalah pada tahap persuasi, membujuk. Jadi misalnya kalau ada inovasi, pasti biasanya orang produk ini itu sudah mengalami daur hidup menurun, membuat orang jenuh gitu, ya, seperti itu. Nah, di sini kita mencoba untuk mengkombinasikan saluran komunikasi tersebut untuk mencapai tujuan yang maksimal. Sehingga ada kombinasi yang pertama adalah adanya terpaan selektif, ya. Ya, terpaan selektif yaitu kecenderungan halayak untuk memperhatikan pesan. Jadi kita memperhatikan pesan karena kita membutuhkan pesan itu, adanya kebutuhan, adanya kepercayaan. Kemarin misalnya Mbak Nurwaidah bilang bahwa percaya untuk beli hand body, ya citra aja sampai kemudian beli banyak untuk nyetok misalnya, seperti itu, karena ada kepercayaan di sana. Atau mengurangi persepsi selektif, ya. Selective perception ini adalah kecenderungan menginterpretasikan pesan itu berdasarkan kepercayaan dan pengetahuan. Jadi misalnya gini, oh saya taunya Unilever itu adalah produk bermutu, produk terpercaya. Wah, lebih baik saya beli produk-produk Unilever deh yang sudah terjamin kualitasnya. Nah, ini adalah persepsi selektif, ya. Tetapi dalam kegiatan komunikasi yang berorientasi bisnis gitu, ya, ini mengkombinasikan ini bisa mempengaruhi biaya gitu, ya. Sehingga terdapat media promosi yang memiliki sifat spesifik. Di antaranya sifatnya adalah sirkulasi dan halayak terbatas. Jadi misalnya kita menggunakan media yang bisa langsung menembus konsumen tersebut. Misalnya katakan sekarang ini kan kalau secara online sudah banyak, ya, halayak yang langsung pada orang-orang yang suka pada hal tertentu, misalnya komunitas pecinta hewan gitu, ya, pecinta kucing gitu. Nah, ini kalau kita mau jualan produk makanan hewan, ya sudah masuk kepada media itu gitu, yang memang sudah jelas di situ adalah homogen, tidak heterogen. Kemudian menghimpun umpan balik atau dialog. Jadi tidak hanya kemudian iklan saja terus-terusan menghabiskan banyak biaya tanpa adanya umpan balik, tapi ini bisa ada komunikasi dua arah. Kemudian memiliki daya pengaruh personal. Jadi misalnya karena itu terbatas sehingga kita bisa mengetahui nomor kontak secara langsung gitu, ya. Sehingga kita bisa kirim melalui direct mail. Kemudian produsen ini dapat lebih leluasa menentukan kapan dan di mana media itu dibuat dan disebarkan. Sampai kemudian memberikan peluang untuk memberikan informasi yang lebih detail dan rinci kepada halayak. Jadi karena itu kemudian terbatas jumlah kelompok tersebut, sehingga ada peluang halayak bisa mendapatkan informasi yang detail mengenai program yang sedang dipromosikan tersebut, ya. Tuh. Ada pertanyaan?
Atau saya teruskan ya. Oke, di uh, modul 6 ya, modul 6. Oke. Nah, selanjutnya adalah di 623, yaitu pencarian informasi lanjutan halayak ya. Ketika kita menyebarkan atau menawarkan produk, itu kita ada beberapa tahap. Yang paling awal adalah menumbuhkan kesadaran. Kita udah ngomong ngecipris banyak, tapi orang itu nggak sadar itu produk yang sedang ditawarkan apa. Nah, itu juga percuma ya, buang-buang waktu. Sehingga pertama adalah menyadarkan bahwa ini loh ada produk yang bagus untuk misalnya kecantikan misalnya. Kemudian menimbulkan minat dulu. Ternyata orang itu tidak suka terhadap produk kecantikan gitu misalnya. Ya percuma. Nah, berarti otomatis kita akan cari nih halayak yang memang sesuai sasaran. Oh, yang tertarik ini adalah ibu-ibu bekerja karena kecantikan, misalnya dia perlu memperhatikan kecantikan karena dia sering berada di luar untuk bertemu klien, bertemu karyawan, bertemu pihak-pihak tertentu dalam pekerjaannya misalnya. Kemudian ada evaluasi ya, evaluasi antara yang sedang ditawarkan, kemudian hasil akhirnya itu evaluasinya seperti apa. Sampai kemudian di sini orang akhirnya mencoba ada tester, kemudian ada minuman gratis gitu ya, sampel dan lain sebagainya. Itu adalah tahap untuk konsumen atau halayak sasaran itu untuk mencoba produk yang ditawarkan sampai kemudian menerima. Sehingga tahap adopsi halayak terhadap produk baru itu disebut konsep difusi. Nah, proses adopsi ini berprinsip bahwa halayak adalah makhluk rasional yang mempertimbangkan untung rugi ketika membeli sebuah produk ya, seperti itu. Nah, kemudian proses mencari informasi ya, yang kemudian nantinya mengkonsumsi ini sebetulnya masih berkaitan dengan tahapan yang kemarin yang saya jelaskan di dalam tahapan perilaku konsumen. Ya, pertama adalah mengingat kembali nih gitu. Aduh, kira-kira produk apa ya kalau misalnya mengenai kecantikan, terus dia mendapatkan informasi dulu kan, information search, dia mencari informasi ya. Kemudian melakukan evaluasi sampai kemudian memberikan keputusan membeli sampai kemudian tindakan setelah membeli ya. Kemarin sudah saya jelaskan. Ini ada kaitannya ke sana. Nah, ini terutama untuk meramalkan bahwa halayak itu tentunya nggak cuma menerima satu sumber ya, sehingga dia perlu searching lagi nih sumber yang pernah dia dengar gitu kan. Kemudian ada umpan balik kan, dia mencari informasi, kemudian dia melakukan evaluasi. Evaluasi ini adalah sebagai umpan balik tadi ya, karena dia telah melakukan information search itu. Nah, mengkombinasikan televisi dengan radio ya sebagai media itu menumbuhkan kesadaran halayak dan membentuk citra positif ya. Kemudian menyediakan saluran interpersonal untuk meningkatkan daya persuasi promosi yang dilakukan. Nah, saluran interpersonal dalam periklanan modern disebut ada misalnya adalah pameran gitu ya. Pameran, event itu bagian dari saluran interpersonal dalam periklanan modern ya. Nah, ada dua jenis strategi mencari informasi, yaitu strategi berfokus luas, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin ya supaya informasinya akurat, atau berfokus sempit, hanya yang dianggap penting, berkaitan dengan apa yang dia butuhkan ya, sampai dia puas, cukup itu saja yang dia cari. Misalnya ketika mau beli mobil dengan dana yang terbatas, yang penting anggota keluarga yang masih keluarga kecil ini cukup, ya cuma itu aja yang dicari, nggak nyari mobil misalnya mobil ke gunung, mobil off-road dan lain sebagainya, enggak, ya udah itu saja ya. Itu adalah strategi berfokus sempit. Nah, sedangkan faktor yang berhubungan dengan pencarian informasi yang penting adalah karakteristik sosial ya. Karakteristik sosial halayak itu berhubungan dengan perilaku komunikasi yang bersangkutan.
Termasuk salah satunya ada jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Sehingga teori kategori sosial di halaman 626 ya memberi perhatian khusus kepada faktor sosial individu kaitannya dengan gratifikasi media massa ya. Nah, di dalam teori hipotesis kesenjangan efek komunikasi mengatakan ya halaman 626 yang paling bawah, perbedaan karakteristik personal ya terdapat perbedaan sistematis. Jadi karakteristik saya yang beli dengan misalnya sesama usia gitu, sesama ibu yang misalnya bekerja, itu perbedaan itu akan mempengaruhi sistematis dalam hal potensi komunikasi. Jadi ketika misalnya perbedaan saya membeli dengan walaupun sama-sama sasarannya sama, itu akan secara tersistem itu akan mempengaruhi potensi komunikasi gitu. Potensi komunikasi dalam hal ini adalah keunggulan dari komunikasi itu. Nah, sehingga teori gratifikasi sosial ini teori gratifikasi itu melahirkan kebutuhan. Kebutuhan ini menimbulkan harapan pada media massa. Ya, yang mengarahkan pada perilaku bermedia itu menghasilkan kepuasan. Jadi begini. Orang membutuhkan media sehingga mengarahkan agar misalnya kalau misalnya khalayak itu senang berita, ya berarti nontonnya ini. Khalayak yang senangnya misalnya nonton sinetron ini, sehingga dia puas gitu ya, dia puas. Nah, karakteristik sosial dan lingkungan adalah kondisi kontingen yang berkaitan dengan penggunaan media massa. Sehingga contohnya adalah keterkaitan antara tingkat pendidikan seseorang dengan pencarian informasi. Makin tinggi tingkat pendidikan, sehingga dia makin tinggi tingkat kecenderungan untuk mencari informasi ya sana. Oke. Nah, selanjutnya adalah perilaku komunikasi massa adalah tindakan fungsional di mana isi dari media massa dikonsumsi dalam kondisi tertentu untuk memenuhi fungsi, kemudian terkait dengan harapan dan kebutuhan ya, seperti itu. Sehingga ada 3 jenis pengaruh media massa. Ini bisa dikasih tanda ya, diperhatikan bahwa 3 jenis pengaruh media massa adalah yang pertama ada efek ya. Pengaruh media massa itu ditentukan oleh isi. Kalau isinya nggak mutu, isinya nggak menarik, bisa ditinggalkan ya, karena media massa itu hanya faktor perantara. Yang kedua adalah adanya konsekuensi ya. Penggunaan media itu mengakibatkan pengaruh psikologis ya. Kita jadi tergantung ya, misalnya kalau kita nonton sinetron, aduh rasanya kalau nggak nonton kelanjutannya tuh kayaknya kita kayak ada sesuatu yang kehilangan gitu. Yang ketiga adalah pengaruh konsefek, pengaruh media massa yang disebabkan oleh sedikit banyaknya penerimaan isi maupun penggunaan media secara simultan ya. Jadi misalnya media massa ini berpengaruh jika isi yang dia terima itu, dia misalnya gini, saya nonton sinetron terus gitu ya, tentunya saya akan lebih mudah menerima jalan ceritanya ya kalau saya mengikuti terus. Tapi kalau saya nggak mengikuti, wah berarti kan ada yang tertinggal. Nah, ini maksudnya yang dimaksud dengan konsefek tadi. Nah, di sini diterangkan juga teori stimulasi ya. Teori stimulasi ini adalah khalayak makin meningkatkan orientasi pada media massa karena khalayak ini senantiasa mencari apa yang ditampilkan oleh media massa, termasuk adanya pengalaman-pengalaman baru dengan mengkonsumsi media massa. Kalau teori utilitarian, khalayak berusaha mencari informasi lewat media massa karena berupaya mencari informasi yang berguna atau keterampilan baru untuk memecahkan masalah. Nah, itu adalah teori ini. Kalau teori teleologis, khalayak selalu berupaya mencocokkan persepsi dirinya dengan pengakuan internal yang dia kendaki. Misalnya, wah aku ini
meskipun apa namanya kan yang ditampilkan di media kan putih gitu ya, putih langsing yang model lah gitu. Nah, ini halayak mencoba mencocokkan persepsi dirinya bahwa penampilan internal ini sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh tampilan-tampilan media yang ada ya. Nah, sekarang kita perhatikan halaman 629 adanya tahapan perencanaan media ya. Pertama adalah pertemuan perencanaan awal. Tentunya dibutuhkan draft mengenai strategi pasar. Nah, ketika kita membutuhkan draft strategi pasar, kita harus memakai analisa STP. Nah, perencanaan awal ini adalah menentukan merek. Merek itu nama terbaru ya. Menjelaskan kondisi pasar terakhir, misalnya apakah memang sedang lesu karena produk menurun atau justru produk itu sedang tumbuh. Kemudian jenis daya tariknya apa? Daya tarik emosional, daya tarik imbauan, daya tarik ketakutan dan lain sebagainya. Kemudian adanya ramalan pasar. Ramalan pasar ke depannya itu tetap seperti ini atau misalnya akan meningkat, berubah. Nah, kemudian diajukan pada klien ya, diajukan pada klien ya. Klien di sini adalah orang yang memproduksi produk tersebut. Ini jika perencanaan ini diberikan kepada konsultan ya. Ini nah, kalau si klien itu iya, maka dibikin strategi kreatif. Kalau kemudian klien itu iya, berarti dibikin strategi media. Kemudian diajukan ke klien kembali. Kalau klien itu setuju, kemudian dibikin perencanaan kreatif. Dibikin perencanaan media. Sehingga di sana mulai dilihat nih, pasar yang besar itu apa? Media yang fokus media yang akan digunakan mana gitu ya. Nah, di dalam perencanaan media nanti ada model perencanaan media ya, di sana ada waktu ya, mulai dari manual dulu, kemudian dibikin proposal, ada evaluasi agensi karena ketika kemudian mau membuat iklan, kemudian diserahkan lagi pada agensi. Kemudian dibalikan lagi ke klien, baru kemudian diimplementasi gitu ya. Nah, di perencanaan media ini ada hitungan mengenai respon, data mengenai terpaan media sampai dengan biaya media ya. Nah, tadi ketika diajukan pada klien ya, jika klien tidak setuju, maka kemudian perlu diubah nih. Pasar medianya apa? Dievaluasi uji coba. Ada evaluasi perencanaan terakhir ya. Balik lagi ke draft strategi media, balik lagi ke strategi kreatif, seperti itu ya prosesnya. Nah, kemudian di sini adalah walaupun ketiga teori tadi ya, ada teori stimulasi, ada teori utilitarian gitu ya, kemudian ada teori apa lagi nih? Teori utilitarian, kemudian di sini ada teori teleologis gitu ya. Itu memiliki perspektif yang berlainan ya, yang menunjukkan bahwa halayak aktif memakai media massa ya, mencari dan memenuhi gratifikasi sehingga halayak punya kesadaran akan konsumsi media massa ya, sehingga pesan itu memiliki peluang untuk diterima atau ditolak. Nah, ada teori baru lagi yang namanya teori kurva. Sangat tergantung pada urgensi isu, pentingnya isu. Jadi misalnya saat ini di Jakarta adalah isu sedang akan melakukan penggantian gubernur gitu. Nah, itu teori kurva ini sangat tergantung ketika mau memakai teori kurva dalam perencanaan pesan. Nah, berarti ini tergantung pada pentingnya isu tersebut. Kenapa nih, ada apa dengan penggantian gubernur? Apakah mempengaruhi posisi media gitu ya, ataukah apa? Nah, itu. Jadi di dalam perencanaan pesan, teorinya tadi ada teori stimulasi, teori kurva, teori utilitarian, teori teleologis ya. Mohon untuk bisa diingat, ada 4 teori ya. Kemudian ada 4 dorongan menggunakan media massa. Yang pertama adalah motivasi pengawasan lingkungan ya. Jadi keinginan untuk mengkonsumsi informasi itu mengenai kejadian di lingkungan sekitar. Ada motivasi yang berhubungan dengan lingkungan ya. Merupakan keinginan untuk mempermudah pemahaman atau interpretasi terhadap peristiwa yang terjadi ya.
dalam rangka melakukan reaksi terhadap lingkungan. Yang ketiga, adanya transmisi budaya, pertukaran budaya, ya. Yang keempat, motivasi untuk memperoleh hiburan. Nah, ini nih motivasi utama biasanya adalah memperoleh hiburan. Nah, sedangkan motif penggunaan media massa itu ada motif kognisi, ada motif diversi, motif sosial, dan penarikan diri. Motif kognisi adalah penggunaan media massa untuk mengetahui sesuatu hal. Kalau motif diversi, ya, itu bagian dari perasaan. Jadi menggunakan itu untuk melepas emosi, untuk penenangan gitu ya. Motif stimulasi. Motif stimulasi ini berkaitan dengan dorongan untuk memperoleh sesuatu yang baru, ya, yang bertentangan dengan rutinitas dan kebosanan, ya. Kemudian motif relaksasi, ya, menggunakan media massa sebagai cara untuk melarikan diri dari tekanan-tekanan atau masalah yang sedang dihadapi, ya. Yang terakhir adalah pelepasan emosi. Jadi menggunakan media massa ketika misalnya sedang sedih, sedang capek gitu untuk melepaskan emosi. Ya. Ketika motif sosial tadi itu dalam hal ini individu menggunakan media massa biasanya ketika misalnya memakai hal itu untuk rujukan ketika berinteraksi dengan orang lain. Jadi misalnya karena kita akan berinteraksi dengan orang lain membutuhkan informasi supaya tidak dianggap kuper gitu ya. Akhirnya dia mengkonsumsi media. Nah, motif sosial ini bisa berupa penggunaan media massa sebagai teman. Pada saat kesendirian atau kesepian disebut parasocial relationship, ya. Motif keempat adalah motif penarikan diri. Jadi misalnya dia memakai media massa justru untuk menghindari orang lain. Lagi kesel nih ketemu sama tetangga kemarin misalnya. Nah, daripada ketemu lagi udah deh di rumah aja deh nonton sinetron misalnya. Itu juga bisa motif tersebut juga bisa digunakan, ya. Kemudian secara umum motivasi ini ada dua bagian, ada motif kognitif dan motif afeksi. Motif kognitif ini berkaitan dengan kebutuhan informasi, sedangkan afeksi sekali lagi berhubungan dengan kepuasan atau emosi, ya. Kebutuhan untuk adanya dipuaskan secara emosi, ya. Sedangkan motif kognisi ini individu selalu mencoba menemukan, ya. Kalau afeksi, individu ini adalah sistem yang tegang. Tegang ini bisa senang, bisa sedih gitu ya. Nah, di dalam media itu terdiri atas media lini atas. Media lini atas itu adalah media-media cetak dan elektronik. Ya, ada TV, radio, surat kabar. Kalau media lini bawah, papan reklama juga media lini atas ya. Lini bawah itu ada event atau pameran, direct mail, kalender, agenda, point of sale display. Jadi adalah barang-barang yang didisplaykan itu adalah media lini bawah. Ini mohon untuk bisa diperhatikan yang ini karena sering ditanyakan. Misalnya media lini bawah itu apa, kemudian media lini atas itu apa. Nah, perannya apa? Kalau media lini bawah itu adalah alat komunikasi pemasaran efektif untuk menciptakan umpan balik, ya. Jadi ketika kita misalnya ada pameran, pasti ada penjualan. Nah, itu bisa terlihat produk itu diterima atau ditolak. Ya, ada dialog, ada interaksi. Kalau media lini atas, kita akan sulit untuk melihat feedback langsung, ya. Misalnya iklannya dipasang di media cetak, kemudian orang itu setuju atau tidak kan tidak bisa dilihat langsung kan. Kita tidak tahu apakah konsumen itu membeli karena pengaruh dia iklan media cetak atau iklan media elektronik gitu. Itu nggak bisa dihitung, ya. Sehingga di sini ada beberapa manfaat pameran, nanti bisa teman-teman baca. Dan masalah utama dalam direct mail itu adalah berusaha diterima, ya, tanpa meleset dari yang ditetapkan, ya. Kemudian manfaat direct mail adalah fleksibel gitu ya.
kemudian waktunya mudah diatur, ya, dijangkau hanya mengandalkan alamat yang baik, ya. Jadi kalau alamatnya itu benar, ya pasti langsung diterima oleh orang tersebut. Itu keuntungannya. Tapi kelemahannya adalah jika alamat yang diberikan oleh konsumen itu palsu, sehingga banyak yang balik lagi ke perusahaan. Nah, apalagi kalender, ini luar biasa efektif. Misalnya di kalender itu pertama adalah ketika konsumen melihat tanggal-tanggal penting, dia otomatis secara tidak langsung melihat informasi yang ada di kalender, ya. Ini sangat efektif untuk melihat feedback, ya, dari konsumen. Nah, point of purchase adalah rak yang disusun rapi nih di supermarket yang menggoda. Jangan salah, rak-rak tersebut itu produsen membayar loh, bukan berarti misalnya, wah, ini produk kok selalu ada di atas, ya kan. Rak itu kan ada bertingkat nih, bersusun nih 1, 2, 3. Itu bayar itu, bahwa bisa produk Unilever berada di tingkat di rak atas, itu bayarnya lebih mahal daripada berada di tingkat bawah. Sehingga kadang-kadang ketika kita mencari produk, loh kayaknya kemarin itu produk ini ada di rak atas, kenapa sekarang nggak ada? Itu pertama karena dia sudah tidak sanggup membayar dengan harga yang ditetapkan. Nah, dia akhirnya turun ke rak bawah seperti itu, ya. Sehingga penampilan dan posisi rak itu memang menentukan bagi produk untuk dipilih konsumen, ya. Itu terletak pada akan menyadarkan halayak. Misalnya begini, saya sudah mau beli Rejoice gitu misalnya. Tapi ternyata kok ada produk sampo yang khusus jilbab, hijab. Dilihat-lihat kok ada kode halal, sedangkan Rejoice tidak ada kode halal misalnya. Sehingga kenapa kalau memang ada sampo yang halal, kenapa tidak memilih yang itu misalnya seperti itu. Karena kemudian dia berada di rak atas, sehingga akhirnya posisi dan penampilan tadi kemudian menggagalkan saya untuk memilih produk lain gitu. Nah, point of purchase ini, ya, ini adalah punya fungsi memberi informasi, termasuk membujuk kan. Saya akhirnya membujuk gitu, ya. Atau misalnya tidak hanya membujuk, misalnya saya tadinya tidak mau beli sabun, tapi karena kemudian sabun itu satu rak dengan sampo, akhirnya saya diingatkan, oh iya, kayaknya sabun di rumah udah tinggal sedikit nih, perlu beli sabun mandi misalnya seperti itu, ya. Nah, media lini bawah ini tentunya tergantung di dalam variasi, ya, variasi dan sejauh mana kreativitas, ya. Kreativitas ini produsen maupun agensi iklan tersebut. Oke. Masuk pada modul 9, ya. Modul 7 besok Kamis, ya, nanti hari Ahad kita tanya jawab. Oke. Nah, modul 9 itu ada yang kita sebut analisa isi yang tadi saya jelaskan. Nah, ini adalah berasal dari cara memandang objek analisisnya. Analisa ini adalah teknik penelitian, ya, teknik penelitian yang sahih dengan memperhatikan konteks analisa isi ini. Sehingga di sini ada beberapa prosedur. Nah, prosedur yang dikemukakan ini adalah prosedur penelitian, mulai dari mengajukan hipotesis, kemudian memilih sampel, siapa yang akan diteliti, sampai dengan kategori-kategori yang akan ditentukan, gitu kan, sampai dengan pengkodean. Jadi misalnya isi tentang produk-produk toileters gitu, ya. Toileters itu sampo, sabun, itu diberi kode, berbeda dengan produk-produk minuman dan makanan. Kemudian mengimplementasikan proses pengkodean sampai kemudian menentukan reliabilitas dan validitas, ya. Akhirnya terakhir adalah menganalisis hasil proses pengkodean, ya. Ini nanti bisa dipelajari lagi karena nanti ini fokusnya untuk penulisan tesis skripsi. Nah, kemudian ada metode dan teknik analisa pesan. Analisa isi ini dikarakteristikan sebagai metode penelitian makna simbolik pesan, ya.
Sehingga kebanyakan analisa isi barangkali punya pendirian yang karakterisasinya ini masuk akal, sehingga tidak ada dua kekeliruan konotasi ya di dalam melakukan analisa isi. Jadi misalnya ketika kita akan menganalisa isi mengenai produk-produk pay letters itu yang kita anggap produk pay letters itu harus ada kesamaan persepsi gitu ya. Misalnya sampo, sabun, sikat gigi, pasta gigi itu adalah produk pay letters gitu. Tapi kalau misalnya produk pembersih kamar mandi dan lain sebagainya itu tidak masuk di dalam produk pay letters, itu harus sama maknanya ya. Sehingga pesan di sini punya makna ganda yang bersifat terbuka ya. Itu bisa dilihat dari beberapa perspektif sampai kepada yang bersifat simbolik ya. Kedua, makna tidak harus tersebar ya, tetapi adanya konsensus atau persetujuan. Gambaran pesan yang paling jelas adalah menginformasikan seolah-olah khalayak itu mengalami sendiri. Pesan dan komunikasi simbolik umumnya berkaitan dengan gejala yang tidak teramati secara langsung ya. Walaupun analisa isi ini memusatkan diri pada penarikan semacam inferensi di halaman 96, dilakukan oleh sebagian penerima pesan ketika berusaha memahami komunikasi simbolik. Jadi ketika ada halo? Dengar nggak Mbak? Halo? Ya, halo? Oh, dengar ya. Oke. Nah, oke. Halo. Nah, tadi tiba-tiba Ya, disconnect. dengar, Bu. Oke, ya. Nah, di sini saya ulangi lagi bahwa gambaran pesan yang paling jelas adalah ketika menginformasikan seolah-olah khalayak itu mengalami sendiri. Ya. Jadi kalau gambarannya itu seolah-olah khalayak itu mengalami, itu dianggap sebagai pesan yang paling jelas, ya. Sehingga seolah-olah itu kita gejala itu biasanya adalah berkaitan dengan gejala yang tidak teramati secara langsung ya. Nah, analisa isi ini harus prediktif terhadap sesuatu yang pada prinsipnya bisa diobservasi. Jadi harus bisa meramalkan terhadap sesuatu yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi ketika kita mau melakukan analisa isi, kita harus bisa memperkirakan, meramalkan apa-apa yang kita amati. Nah, di sini ini contoh beberapa ilustrasi mengenai contoh analisa isi ya. Pertama adalah ketika seorang kolektor sejarawan ini mengkoleksi dokumen misalnya ya, atau kemudian analisa terhadap dokumen pribadi oleh psikolog misalnya. Komunikasi massa yang merupakan ranah tradisional, misalnya komunikasi massa ingin melihat komunikasi massa melalui pertunjukan reog gitu, pertunjukan wayang. Nah, itu bisa dianalisa dengan analisa isi. Nah, beberapa konsep dasar ini sama seperti penelitian, ada data, ada konteks data tersebut, sampai kemudian pengetahuan analisa, target analisa isi, sampai dengan kesohihan kriteria ya. Nah, kerangka itu tercapai menjadi 3 tujuan. Pertama adalah preskriptif, membimbing, mengkonsep sampai mendesain analisa isi gitu. Kemudian analitis ya, membantu menguji kritis terhadap hasil yang diperoleh orang lain, dan metodologis yaitu lebih kepada sistem yang akan dipakai untuk melakukan penelitian analisa isi ya. Karena itu analisa isi perlu mengetahui asal usul data yang mau dipakai. Tadi misalnya ketika kita mau menganalisa dokumen, itu dokumennya itu dari mana gitu, apakah itu asli ataukah itu dokumen palsu misalnya ya. Kemudian yang pertama adalah dua jenis pengetahuan tadi. Pertama adalah sifatnya berubah atau tidak tetap, sampai kepada
hubungan antara pengetahuan tadi gitu ya terhadap tujuan dari analisa isi gitu. Nah, target target dalam analisa ini juga adalah masalah yang ingin diketahui. Jadi misalnya kalau kita ingin meneliti dokumen-dokumen tadi, misalnya masalahnya apa sih? Oh, berkaitan dengan kenapa nih sejarawan itu apa namanya mengumpulkan perangko gitu, atau misalnya dokumen surat pribadi gitu, ya tujuannya untuk apa gitu ya. Nah, sehingga di sini ada teori keterkaitan ya antara data ya yang sebagai variabel bebas dengan target. Targetnya adalah untuk mencari tahu apakah misalnya apakah dokumen pribadi ini kemudian bisa membantu si sejarawan ini misalnya menyelesaikan konfliknya gitu ya. Nah, ini kemudian dicari datanya, ada teori keterkaitan di sana. Ya, seperti itu. Kemudian analisa isi, ini halaman 911, analisa isi adalah metode yang tidak mencolok, ya, tidak mencolok sehingga analisa isi menerima bahan yang tidak terstruktur dan analisa isi ini peka terhadap konteks. Jadi kalau kita misalnya bicara dokumen, apalagi ada dokumen lama, dokumen kuno, kita harus meneliti juga sejarahnya, konteksnya dalam hal sejarah itu seperti apa. Nah, kemudian analisa isi dapat menghadapi sejumlah besar data. Nanti pasti datanya banyak, apalagi kalau berhubungan dengan masa lalu, ya, gitu. Sekarang balik lagi kepada teknik analisa media. Media itu ada dua, yaitu media umum dan media massa. Media umum adalah media yang digunakan oleh umum. Halo? Ini lagi ya? Halo. Halo? Cek. Halo. Oh iya. Disconnect terus nih, nggak tahu nih. Mungkin karena habis hujan, Mbak. Jadi agak ini ya. Iya, Bu. Halo. 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 Ya. Oke. Dengar. Dengar ya, Mbak ya? Dengar. Dengar ya, Iya, Mbak? Bu. Oke. Dengar. Oke. Nah, media umum adalah media yang digunakan oleh umum atau publik. Biasanya karakteristiknya dengan konteks antar pribadi. Media umum tuh contohnya ada surat, telepon, telegram, gitu ya, fax, email, itu media umum. Media massa adalah media yang bersifat anonim, kemudian heterogen, tersebar dengan cepat. Contohnya adalah media cetak dan media elektronik, gitu ya. Kemudian sifat dari media massa adalah serempak dan cepat, ya. Keserempakan kontak ini antara komunikator dengan komunikan, ya. Pada saat yang sama, media massa dapat membuat khalayak serempak bisa memperhatikan pesan dari media massa, ya. Contoh yang jelas dalam keserempakan adalah misalnya adanya kontak antara penyiar radio gitu dengan pendengar, atau antara penyiar televisi dengan audiens gitu ya. Media massa ini cepat ya, Nah, surat kabar itu fungsinya apa? Ada yang menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Sama di dalam media apapun, media massa fungsinya hampir sama ya. Kemudian radio ini memiliki kekuasaan disebabkan oleh 3 faktor. Radio itu sifatnya itu langsung, tidak mengenal jarak dan rintangan radio itu. Kemudian punya daya tarik yang kuat ya, karena fungsi dari radio itu adalah ada hiburan, itu sama tadi ya, seperti surat kabar, penerangan, kemudian ada pendidikan ya, juga bisa mempengaruhi dan memberikan informasi. Bagaimana dengan televisi? Televisi itu artinya tele, artinya jauh, visi adalah penglihatan ya. Sehingga fungsi televisi juga sama seperti media lainnya, memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Ya, masalahnya sekarang adalah agar pengaruhnya positif, tentunya benar-benar agar menyebarkan informasi dan mendidik ini menjadi tujuan yang utama, gitu ya. Nah,
Bagaimana dengan film? Film ini juga besar pengaruhnya terhadap manusia. Kenapa? Karena suasana di dalam bioskop itu sendiri. Yang kedua, memang sifat dari film itu sendiri. Yang seolah-olah ketika kita melihat film itu dengan layar yang lebar, kita ada di depan kita, kita seperti mengalami atau itu adalah kejadian nyata yang terjadi pada kita. Nah, sehingga dikatakan bahwa film ini bisa mempengaruhi, sangat mempengaruhi gitu ya. Sifat pengaruh ini tergantung dari filmnya sendiri ya, seperti itu. Nah, tentunya di sini kita akan melihat nih ada beberapa kondisi halaman 922, ada beberapa kondisi ya yang harus dipenuhi kalau kita menginginkan pesan itu bisa membangkitkan tanggapan. Pertama adalah pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, menggunakan lambang, membangkitkan kebutuhan pribadi, sampai dengan menyarankan jalan memperoleh kebutuhan. Ya, sehingga pesan itu ada pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal ini adalah pesan dengan kata-kata. Ya, kemarin misalnya ada organisasi pesan, ada struktur pesan, imbauan gitu ya, sampai dengan adanya gaya pesan. Nah, di dalam organisasi pesan ada peran taksis. Taksis ini dapat memperkuat efek pesan persuasif. Apa itu taksis? Adalah membagi pesan dalam rangkaian gitu ya. Misalnya urutannya ada kemarin pendahuluan atau pengantar, kemudian pernyataan sampai dengan argumen dan kesimpulan. Sehingga ada urutannya. Pertama membangkitkan perhatian, yang kedua kebutuhan, memuaskan, visualisasi, baru tindakan. Ini ada di modul 4 ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada dulu pertanyaan? Saya lanjutkan dulu ya, nanti kita tanya jawab ya. Terakhir kita tanya jawab supaya. Nah, di sini di dalam struktur pesan ada konsep premissi resensi. Jadi kalau pembicara menyajikan dua sisi persoalan, pro dan kontra, maka tidak ada keuntungan untuk berbicara yang pertama. Bila mendengar secara terbuka, memihak satu sisi argumen, maka ada sisi yang tidak mungkin mengubah posisi, sampai dengan kemudian argumen. Nanti bisa dibaca ya struktur pesan. Nah, bagaimana dengan imbauan pesan? Ada imbauan pesan rasional, ya. Rasional ini biasanya meyakinkan orang lain dengan pendekatan logis atau dengan bukti-bukti. Kalau imbauan emosional adalah menggunakan pernyataan yang menggugah emosi seseorang. Takut itu dengan mengancam, meresahkan, mencemaskan, itu imbauan takut. Kalau ganjaran itu biasanya dengan menggunakan sesuatu yang sesuai harapan. Nah, bagaimana dengan imbauan motivasional? Memotivasi orang untuk bersemangat, itu imbauan motivasional. Bagaimana dengan pesan nonverbal? Pesan nonverbal itu melalui gerak-gerik, sikap, ekspresi muka gitu ya. Ada misalnya dengan kita melihat muka seseorang saja sudah takut, misalnya seperti itu, sampai dengan pakaian, ya, pakaian yang bisa menunjukkan kalau pakaiannya rapi, bisa jadi dia manajer gitu misalnya. Nah, fungsi nonverbal ini ada repetisi, pengulangan, atau substitusi, menggantikan, atau kontradiksi, menolak, komplement, saling melengkapi, sampai dengan aksentuasi, penegasan. Ya, ada 6 alasan kenapa nonverbal sangat penting. Pertama adalah nonverbal itu menentukan makna. Kita ngomong tidak, tapi kita mengangguk-angguk. Nah, itu kan bertentangan ya, verbal dengan nonverbal. Kemudian perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan kalau ada pesan nonverbal gitu untuk mendukung. Pesan nonverbal juga menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan gitu ya. Misalnya orang-orang yang bohong itu bisa dilihat dari pesan nonverbal. Pesan nonverbal ini punya fungsi metakomunikasi yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Pesan nonverbal juga
lebih efisien dibandingkan pesan verbal. Pesan nonverbal sugesti yang paling tepat gitu. Misalnya ketika biasanya dipakai dengan teknik-teknik hipnosis gitu ya. Ketika orang pingin membuat orang mau, kemudian sambil dipegang padahal dia sedang dihipnotis gitu ya. Ini biasanya pesan nonverbal memakai seperti ini, dipakai oleh pesan nonverbal. Sehingga ada 6 jenis pesan nonverbal tadi ya. Mulai dari kinesik, gerak tubuh, paralinguistik suara, prosemik itu adalah ruangan, olfaksi penciuman, sensitivitas kulit, sampai dengan artifaktual. Mulai dari pakaian, sepatu, kosmetik, mobil, dan lain sebagainya itu adalah artifaktual. Sehingga disebutkan ada mulai dari kinesik, sentuhan, bau-bauan, teritorial, prosemik, dan artifaktual. Ini dihafalkan juga ya. Biasanya suka keluar tuh ya. Nah, pesan nonverbal ada 3 kelompok besar, yaitu ada kinesik, gerak, proksemik itu ruangan, dan artifaktual. Artifaktual adalah segala sesuatu yang kita pakai ya. Pesan nonverbal auditif ini berhubungan dengan indera pendengaran ya, dengan bahasa suara ya. Ini bisa dibaca di sini apa itu peran pesan kinesik, pesan proksemik, artifaktual sampai dengan paralinguistik. Nah, hasil atau dampak perencanaan itu tentunya ada 2, keefektifan dan keefisiensian. Nah, efektif perencanaan adalah perencanaan efektif menyangkut perencanaan yang efektif terhadap individu dan sosial gitu. Sehingga perencanaan efektif secara individu itu harus menyentuh aspek kognisi, afeksi, ya, konatif sampai dengan behavioral. Kognisi tadi berhubungan dengan pernyataan logis, data-data. Afeksi menyentuh emosi. Kalau konatif itu menyentuh motif. Motifnya apa? Apa yang membuat dia menjadi kemudian memiliki motivasi untuk memiliki produk tersebut. Kalau aspek behavioral biasanya adanya perubahan perilaku, ya. Kalau efektif sosial itu merubah sistem sosial, ya. Mulai dari adanya peran sosial, fungsi sosial, sampai dengan adat kebiasaan. Nah, efisiensi perencanaan di sini gitu ya, efisiensi perencanaan adalah pengelolaan pesan. Pesan itu harus ditata sesuai dengan diri komunikan yang menjadi sasaran komunikasi. Jadi, komunikator harus terlebih dahulu melakukan komunikasi intrapersonal. Komunikasi dengan diri sendiri beda ya, intrapersonal dengan antarpersonal. Kalau intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri, kalau antarpersonal adalah komunikasi antar pribadi antara satu orang dengan seseorang lainnya. Gitu. Ya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan, Mbak? Ya, tanya jawab, oke ya. Mbak Nana, Mbak Lili atau Mbak Wahyu? Tanya jawab ya. Bisa tanya jawab? Ya Bu, silahkan Bu. Oke. Bisanya. Oke. Sebentar. Oke. Yang sering ini aja yang sering keluar ya. Jadi fungsi perencanaan itu apa, Mbak? Halaman 63. Halaman 63. Fungsi perencanaan itu apa? Fungsi perencanaan yang pertama menguasai atau menyiapkan dan perubahan-perubahan. Ya, dengar apa enggak Bu? Halo. Dengar apa enggak Bu? Ya, dengar Mbak. Terus? Halo. Terus? Iya. Terus apa lagi Mbak? Dengar enggak Bu? Dengar. Yang pertama mengurangi atau mengimbangi kegiatan. Ketidakpastian, oke. Iya. Terus? Yang kedua memusatkan perhatian kepada sasaran. Oke. Memusatkan perhatian kepada sasaran. Terus ketiga
menjamin proses pencapaian tujuan agar terlaksana Heeh. secara ekonomi. Memudahkan pengawasan. Benar apa enggak sih? Ya, Ya. benar-benar Mbak. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Ya. Oke. Dengar Mbak, dengar jelas banget Mbak. Itu Oke. kok kayaknya mantul ya, Bu? Masa toh? Nggak apa-apa lah Mbak. Soalnya nanti kalau ini nanti malah ngulang lagi dari awal. Tapi saya dengar kok. Ya. Tahapan strategi kreatif apa Mbak? Iya, Bu. Tahapan strategi Iya, kreatif. betul. Tahapan strategi kreatif. Apa Mbak? Halaman 67. Step. Tujuh Mbak. Pertanyaannya apa? Tahapan strategi kreatif. Halo. Iya, halo. Dengar nggak Mbak? Dengar Mbak? Pengumpulan dan Iya, Bu. Ya, apa Mbak? 67 ya. Tahap pertama ada 3 tahap tuh. Pengumpulan persiapan itu, Bu. Ya. Pengumpulan persiapan. Pengumpulan dan persiapan informasi pemasaran ya. Informasi pemasaran. Iya, Bu. Oke. Kemudian tahap yang kedua. Yang kedua adalah membenamkan. Itu artinya begini, orang kreatif itu harus memiliki informasi yang banyak gitu. Ya, untuk tahu posisi penjualan produk. Maksudnya itu, Mbak, ya. Kemudian yang tahap ketiga adalah presentasi di hadapan klien. Ya, presentasi di hadapan klien untuk mendapatkan persetujuan ya tentang iklan yang akan dipakai. Oke. Nah, kemudian pendekatan task method itu ada 6 tahap. Apa saja, Mbak? Penampilan, proses. Ya. Penampilan, proses, efek komunikasi. Ya. Tata layak sasaran, penjualan dan pasang pasar. Ya. Oke. Itu suara apa, Bu? Mbak siapa tadi? Kayaknya suara Mbak Lili kayaknya. Kik itu apa, Bu? Hah? Kenapa? Itu suara apa, Bu? Kik. Suaranya Mbak Lili itu kayaknya. Oh. Halo? Halo. Suara Mbak Lili sepertinya itu. Udah ini enggak? Ya, oke. Yang mengenai hitungan nanti bisa dibaca lagi ya mengenai hitungan ya. Hitungannya gampang kok, enggak terlalu sulit. Oke. Kemudian tahapan menerima informasi. Tahapan menerima informasi itu apa saja? Halaman 623. Oh iya, kesadaran. Kemudian minat, evaluasi, percobaan, penerimaan. Iya, oke. Itu tahapan dalam menerima inovasi. Kemudian sebentar, Mbak. Nah, ada 3 teori ya. Ada 3 teori. Di dalam perencanaan pesan, halaman 630 sampai 631, apa saja itu? Teori yang pertama stimulasi. Ya. Ya, Bu. Benar. Teori utilitarian. Terus yang ketiga teori perspektif. Teori teleologis. Yang terakhir teori teleologis ya. Iya. Oke, ya. Kemudian dorongan orang menggunakan media massa.
Ada 4 dorongan, 6, 3, 1. Iya, motivasi ya Bu ya, yang pertama ya. Yang pertama motivasi. Motivasi apa Mbak? Asal lingkungan, yang kedua motivasi lingkungan yang pertama. Ya. Kemudian apa lagi? Motivasi kolerasi dan dengan lingkungan. Oke. Terus yang ketiga untuk transmisi budaya. Yang keempat motivasi untuk memperoleh hiburan. Oke. Kemudian ada motif penggunaan media massa. Motif apa saja? Motif penggunaan media massa ada motif kognisi, versi sosial, dan penarikan diri. Oke. Nanti penjelasannya dibaca ya Mbak ya. Oke. Kemudian kalau media lini atas apa saja? Media lini atas. Media lini atas. Media lini atas kayaknya ada televisi apa ya tadi ya Bu? Ya, media lini atas ada TV, radio, surat kabar. Kalau media lini bawah apa saja? Media lini bawah itu ada pameran. Halo? Ya Mbak? Apa aja media lini bawah? Kan? Terus? Halo. Ya, terus. Ya, nggak apa-apa Mbak. Terus apa lagi? Pameran, terus apa lagi Mbak? Kasih pemasaran. Ya, Dialog langsung. Ya, ada dialog ya. Nggak, maksudnya kalau media lini bawah tadi ada pameran, ada kalender ya, ada direct mail kan gitu ya. Suaranya itu ya Bu, telat ya Bu? Suaranya telat. Ini apa namanya di sini penjelasannya kualitasnya jelek ini kualitasnya. Ya Bu. Nah, kemudian sekarang makanya kok kayak dengung ya. Kayak dengung ya Mbak ya? Halo? Enggak, suara Ibu itu langsung, tapi kok kayaknya suara Nana. Suara Nana kayaknya jauh kayak gitu diterima. Oh, enggak, suara Mbak di saya jelas kok, jelas banget. Jelas banget suara Mbak Nana. Oke. Terus kemudian di sini kita akan bicara mengenai bentar, analisa. Bu, tapi telat nangkap. Tapi telat kayak gitu loh. Oh iya, nggak apa-apa. Contoh analisa isi. Halaman 97. Contoh analisa isi apa? Contoh analisa isi. Halaman 97. Ilustrasi contoh analisa isi 97 itu adalah misalnya sejarawan ya, yang tidak hanya menjadi sekedar kolektor dokumen atau menganalisa dokumen pribadi yang dilakukan oleh psikolog ya. Sejarawan ya. Kemudian komunikasi massa yang merupakan ranah tradisional analisa isi. Ini contoh-contohnya ya. Kemudian di sini ada bentar. Ini aja. Ada 2 media. Media itu apa saja, Mbak? Jenis media, Mbak. Jenis media apa saja? Jenis media apa saja, Mbak? Halaman 913. Ya, Mbak Nana. Halo?
Iya Bu, media umum dan media massa. Nah, media umum apa saja? Media umum contohnya dan pengertiannya? Media umum, media massa. Oke, terus? Halo, dengar apa Ya, enggak Bu? dengar Mbak, dengar. Mbak ngomong aja, aku dengar kok. Oke, terus? Media umum adalah alat komunikasi yang digunakan umum. Ya, oke. Yang punya karakteristik antar persona ya. Oke. Kalau media massa kemarin ciri-cirinya? Contoh yang media massa atau alat komunikasi yang digunakan oleh massa. Oke. Nah, ciri-cirinya? Cirinya mempunyai yang sifatnya heterogen, anonim. Heterogen, anonim, serempak dan cepat ya. Ya, itu berbeda dengan media umum ya. Nah, radio itu dianggap punya kekuasaan. Itu disebabkan 3 faktor. 3 faktor itu apa saja, Mbak? Apa? Sifatnya langsung 915, Mbak. Sifatnya langsung ya. Kemudian tidak mengenal jarak dan rintangan sampai memiliki daya tarik yang ya, mengenal jarak dan rintangan. Terus apa? Telat amat. Kenapa, Mbak? Nggak apa-apa, Mbak, ngomong aja, saya dengar kok. Cuman memang feedbacknya agak lama. Ya. Yang ketiga adalah punya daya tarik yang kuat. Oke. Nah, sebetulnya fungsi media massa itu apa saja? Ayo, ada 4. Ya, sebetulnya fungsi media massa itu pada prinsipnya menyebarkan informasi, mendidik, menghibur, sampai dengan mempengaruhi. Ya. Nah, ini terakhir nih. Film dikatakan punya pengaruh besar terhadap jiwa manusia. Kenapa? Film. Halaman 917. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Suaranya telat, nggak apa-apa. Saya tetap dengar kok. Jawab aja. Yang pertama, Bu. Yang pertama, karena suasana di dalam gedung bioskop itu sendiri. Yang kedua, sifat dalam film itu sendiri. Ya. Tadi jadi sebetulnya fungsi media massa itu ada 4 ya. Pertama hiburan, memberikan informasi, mendidik, mempengaruhi, sampai dengan mempengaruhi. Oke. Ini apa namanya? Masih ada. Sebentar. Pesan nonverbal. 9. Nah, pesan itu ada 2. Pesan apa, Mbak? Pesan verbal dan nonverbal. Oke, pesan nonverbal dan verbal. Menyusun pesan. Ada ini. Ada 5. Menyusun verbal. Menyusun pesan kok menyusun verbal. Apa, Mbak? 923. Mulai dari apa? Perhatian, adanya kebutuhan ya. Menarik perhatian, orang butuh, puas, divisualkan, kemudian tindakan. Gampang sebetulnya ngafalinya. Oh iya. Nah, ya, itu. Imbauan ada apa saja? Imbauan. Imbauan 925.
Iya. Apa? Imbauan. Kenal, imbauan takut, imbauan ganjaran, imbauan motivasional. Ya. Fungsi pesanan verbal apa? Fungsinya repetisi, ulang kembali yang sudah disajikan secara verbal, substitusi, mengganti lambang-lambang verbal, kontradisi, menolak pesan verbal. Ya kan. Terus? Komplement ya. Komplement, melengkapi dan kaya makna nonverbal. Terus? Yang kelima, aksentuasi. Oke. Pesan nonverbal dikatakan sangat penting. Sebutkan alasannya apa saja. Ya. Ya. Faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Oke. Terasa pesan. Ya, terus apa lagi? Yang kedua, ketiga. Maksud ya dari penipuan diskusi dan aktif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Pesan verbal. Yang keenam, non verbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Oke. Jenis non verbal apa saja? Jenis pesanan verbal. Halo Bu. Iya. Dengar kok Mbak, dengar. Aksi atau gerak tubuh, ya. Kemudian atau suara. Atau penggunaan ruang sosial. Pengaturan jarak, ya, oke. Keempat, olfaksi, penciuman. Sensitivitas kulit, ya, sampai dengan artifaktual. Yang keenam, artifaktual seperti pakaian. Ya. Nah, sekarang analisa hasil atau dampak perencanaan itu mencakup dua hal. Apa saja itu? Ya. Efektif perencanaan yaitu mencakup pada individu sosial. Nah, efektif individu yaitu mempengaruhi pada aspek kognisi, afeksi, kognitif, dan behavioral. Efektif sosial itu merubah sistem sosial, ya. Kemudian yang kedua adalah efisiensi perencanaan. Efisiensi perencanaan ini adalah dalam mengelola pesan, ya. Sehingga ketika mengelola pesan, komunikator harus melakukan komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi dengan dirinya sendiri. Tuh, ya. Gitu. Dengar ya, Mbak ya? Halo, Mbak. Dengar ya? Oke. Ininya jelek banget, apa namanya, sinyalnya. Oke. Kayaknya cukup ya, Mbak ya. Saya rasa cukup karena besok terakhir untuk komunikasi perencanaan. Masih ada kok terakhir. Masih ada perencanaan pesan dan media besok di modul 7. Modul 7 ini agak lumayan banyak, makanya saya berikan tersendiri ya, sehingga bahasanya bisa lebih bisa dikupas tuntas ya.
Mohon maaf ya atas ini, atas ketidaksempurnaan ini ya. Terima kasih semangat mengikuti. Tadi ada 4 nih, ada Mbak Nana, ada Mbak Wahyu, ada Mbak Lili, ada Mbak Nurwaidah ya. Itu saja dari saya. Tetap semangat. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.